jual, ada produknya. Wah, berantakan Pak. Ini disorot berdasarkan ID produk jual. Nah, bagusnya transjual loh Pak, ID transjual. Dan nampak transaksi 101 itu produknya apa aja. Jangan lupa dengan order by. Oke. Oh iya, lupa di koma. Nah, 101 terdiri dari 4 produk, produk 1, 8, 3, dan 4. Produk 1, kopi susu aren. Harga 1, ini kopi susu aren. Ada lagi nih, yang sama 3, roti batu coklat. 3, roti batu coklat. Oke, sama seperti ini. Baiklah. Dan ingat, kita lanjutkan, kita kembangkan lagi. Query itu bukan cerita soal data aja. Dia matematika ada. Simple start log itu biasa aja. Oke, apalagi cuma tambah-tambahan. Bisa. Dan kan ini if pun ada. Oke, if pun ada. Saya kasih contoh di sini sekarang. Satuan quantity dari harga jual. Oke, kita coba buat subtotal. Subtotal adalah quantity kali harga jual. Quantity kali harga jual. S subtotal. Kita lihat. 2 kali 15.000, 30.000, 2 kali 5.000, 10.000, dan seterusnya. Mari kita kembangkan lagi. Query itu nggak selesai di sini aja. Dia juga punya format misalnya. Dua kali dengan koma. Saya tanya saya kenapa Pak ID. Ya, saya tanya sama Jemina itu dia bilang pakai ini. Katanya format Indonesia tadi tidak. Tapi jadilah supaya kita bisa tahu ribuannya lebih gampang dibaca. Subtotal. Oke, kenapa cuma subtotal? Pak, subtotalnya kurang deh Pak, pakai spasi dan huruf besar, huruf kecil. Sub spasi total akan lebih rapi. Oke, jadi error Pak. Itulah kenapa saya bilang kalau bikin kolom usahakan jangan pakai spasi. Ini pakai spasi nih. Karena kalau pakai spasi kamu punya tambahan kerjaan. Ini ketik di sebelah sana. Tapi paling tidak lebih enak pada mata. Harga jual nggak ada salah kita format itu. Satuan coba kita sedikit berkreasi. Mungkin saya coba pakai konsep gabungkan. Quantity dikasih spasi. Nah itu saya kasih satuan. Oke, baik. Itu berapa contoh di sini pengembangannya.
Baiklah, tidak ada pertanyaan selain Pak, kamu ke basic. Tidak ada ya? Itu kan pertanyaan favorit mahasiswa. Saya mau ke belakang Pak. Senada ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada contoh tadi kita buat sebuah, ini namanya tabel virtual ya. Ini tabel virtual. Tabel virtual ini tabel turunan. Tabel turunan ini didapatkan dari menggabungkan dua tabel produk sama transjual detail. Ada contoh ini. Nah, tadi cerita bisa nggak Pak produk ke pelanggan? Bisa sebenarnya. Walaupun di awal saya ngomongkan produk dan pelanggan itu nggak bisa digabungkan kalau langsung. Kenapa? Karena tidak ada relationship langsung. Kalau Anda mau cari produk ke pelanggan, mau bikin, Anda terpaksa harus menyebutkan semuanya. Kenapa semuanya? Karena dari produk ke pelanggan melewati ini. Berarti relationship ini disebut semuanya. Oke, kita akan coba bikin. Tapi perhatikan, apa yang akan saya bikin ini adalah ini. Kita sudah belajar normalisasi. Nah, sudah saya sampaikan ini akan jadi ujian besok. Bahkan akan ada soal satu tabel seperti ini, dan saya sudah pernah ngasih tugasnya. Ada satu tabel besar, lakukan normalisasi sampai 3NF. Boom, dapat 4 tabel lagi. Ya, ada buang instansinya. Dapat 4 tabel lagi. Oke, 3NF. Sekarang coba bayangkan 4 tabel yang ini. Coba Anda buat query-nya. Sehingga 4 tabel ini, dari 4 tabel ini akan kembali menghasilkan tabel turunan berbentuk seperti ini. Kan itu sebenarnya. Anda melakukan normalisasi, Anda sedang menyiapkan tabel-tabel untuk menginput datanya. Proses pakai query. Keluarlah outputnya ini. Yang ada normalisasi kotak. Jadi diputar-putar dibalik-balik juga. Apa query-nya untuk membentuk tabel seperti ini berdasarkan tabel yang dulu, susunan ini 4 tabel, 1, 2, 3, 4 digabung menjadi 1. 4 tabel ini digabung menjadi 1. Oke, query-nya akan sangat panjang, tapi jangan ketakutan duluan. Gila, jangan berpikir seperti itu lah. Kalau ketakutan duluan, ngeri duluan, gentar duluan, Anda akan melihat besar sekali, tidak berani yang maju. Tapi sadari, pertama, yang barusan kita buat yang terdiri dari beberapa baris ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Teori sama konsep udah belajar, tinggal nuangin aja, sebutin kolom. Oke lah, formatnya kaki-kaki lah. Kali-kali ya tadi, kuantiti kali harga jual. Anda mahasiswa, masa nggak paham sih? Kalau format-format ini, itu soal kebiasaan aja. Kemudian tabel ini, lah ini wajar. Dan dikasih tahu memang kan datang dari tabel ini. Kemudian ini akun. Kali-kali lagi, relationship. 2 tabel. Nah, kalau 4 tabel kan kebayang. Kita nyebut 4 tabel. Kita nyebut 3 relationship. Kalau yang tadi kita nyebut 2 tabel, nyebut 1 relationship. Sama nggak ya diulang-ulang? Melebar kemana-mana. Kalau udah paham konsep, insya Allah bisa bikin. Tapi tentu
kaidah bisa karena terbiasa itu mutlak berlaku. Kalau dengerin omongan saya, mungkin Anda akan ganggu. Tapi kalau Anda nggak belajar selama seminggu ini sampai ke depan, mau biasain diri, insya Allah susah juga nanti jawab pertanyaan kuas besok, tantangan kuas besok. Oke, kita coba buat. Menghasilkan ini. Oke. Yang jelas select from. Nah, tabelnya ada 4. Pelanggan, produk, penjualan, ya. Penjualan, jual detail. 4. Oke. Kemudian kita tentukan kolomnya apa baik. Ini kita coba niru ini. Ini namanya pelanggan. Berikutnya choose ID. ID pelanggan. Coba berikutnya trans ID. Yang mana? Trans. Bukan. ID Transmart. Terima kasih. ID Transjual. Sip. Transdate. Tanggal. Trans. Oke. Produk ID. ID produk. Produk name. Nah, produk. Quantity. Ada juga. Nah, kalau begini. Saya coba dulu ini. Dia nama panjang bawah. Ya, tidak apa-apa. Mungkin satu baris tidak apa. Oke, karena saya dosennya saya ngerti kayak gini. Selesai. Oke, nama pelanggan ya, pelanggan ini. Oke, dari ini. Sudah. Benar. Sekian. Apa tadi? ID Transjual include list ambiguous. Ini. Ya. Ambiguous itu apa? ID Transjual itu ada 2. Jadi dia bingung yang ID Transjual di sini ini mana? Tahu di mana Pak Bo? Nah, itulah gunanya. Ngerti model. ID Transjual. ID Transjual. Ada 2. Nah, yang dia bilang ambigu itu ya itulah. Ini yang mana? Ya caranya kamu sebutin tabelnya. Contoh, misalnya kita ambil dari tabel trans penjualan. Nah, selesai itu ambigunya. Ya, karena ini transjual ada 2 ya. Nah, keluar datanya. Tapi kan masih salah. Ya, karena kita belum kasih relationship-nya. Ini berapa barisnya jumlahnya ini bisa ditebak nih. Berapa baris jumlah ke bawah banyak. Jumlah ini namanya ini operasi Cartesian product. Kalau dalam istilah aljabar kalkulus. Ya. Cartesian product itu sama kayak kali. Jadi maksudnya jumlah baris banyak baris di produk, banyak baris di jual detail, banyak baris di trans penjual detail, trans penjualan, banyak baris di tabel pelanggan dikali semua. Itulah jumlah barisan. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini itu sudah jumlah baris. Oke. Banyak tuh, iya banyak.
aja. Oke, nah makanya kita kasih tahu relationship-nya. Nah, biar nanti tersaring, enggak kali ini enggak, tapi dihubung-hubungkan. Nah, baik, saya masih kurang paham nih. Saya belum pernah nyobain yang baca ini. Bagaimana Pak? Boleh nggak kita sembarangan ngasih relationship? Kita sebut ini dulu yang tengah-tengah, baru ini, baru ini, enggak. Kalau saya lebih prefer, ini pendapat pribadi ya, karena saya belum pernah uji dan belum pernah baca. Ya, saya juga nggak sampai sejauh itu paham kalkulusnya. Ya. Tapi kalau untuk tindakan hati-hatian, kalau mau menyatakan relationship-nya, nyatakan dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir, jangan dari tengah. Ya terserah mau yang mana hulunya, mana hilirnya. Tapi yang jelas ini dulu, ini, baru ini. Ya, baik. Ya, karena kita pakai join gaya ini sih. Karena nanti kalau Anda belajar terus, join itu ada join kanan, join kiri, join penuh. Kalau sudah pakai kayak gitu, baru tuh ada aturannya. Harus aturan diikut. Nah, contoh sekarang. Tadi relationship ini dulu, produk ke transjual detail. Dari produk ke transjual detail. Produk apa tuh? Ke transjual detail dari produk. Transjual detailnya Oke, relationship pertama. Relationship kedua, ini ID transjual ke ID transjual. Nah, sama kan? Namanya ini transjual detail sama dengan Oh iya, N nya belum ada. Karena ada dua, pakai N. Ini transaksi nih, jual. Ini transaksi nih, jual. Shift, ini relationship. Ini. Sekarang relationship ini. Sambung lagi, apa tuh? Penjualan detail dan penjualan dengan pelanggan. Gimana tuh? Di kolom apa? Kan? Enak ya? Ada autocorrect, tapi mabuk-mabukan tuh. Kadang keluar, kadang enggak. Kalau keluar kayak tadi mah enak. Udah, relationship-nya udah disebutin. Saya masih kontrol enter. Nah, pas datanya. Oke, lihat, sama kan? Kayak ini. Parabel, parabel. Satu, melakukan dua transaksi. Transaksi pertama 101 terdiri dari 4 produk. 109 terdiri dari 5 produk. Nah, mirip kan ini? Dan terus semuanya. Bagaimana? Menyeramkan query-nya? Ya, dan kemudian kreatif lah, karena kreativitas Anda mungkin dapat nilai tambahan, siapa tahu kan? Saya nggak bela format misalnya di transjual ini tanggal itu ada fungsi apa ya, date format, nah, di format. Kalau pengen tahu tanya Gemini, tanya AI ya. Tapi pastikan waktu nanya ke AI kasih tahu DBMS-nya apa. Jangan nggak dikasih tahu. Misalnya ini pakai DBMS SQL, gitu loh maksudnya.
ini formatnya tanggal salah bulan tahun ya udah ya kali ini blank. Ya, tadi nanti kita lihat tujuan. Oke, baik. Tinggal Anda mesti tambahin order ID-nya sebenarnya berdasarkan apa. Ini sudah pas sesuainya. Oke, baik. Ya. Kalau Anda mau tambahin, misalnya mau pengen yang pelanggan ini aja, kasih lagi N. Apa tuh ya? ID pelanggan. Oh, ya ID pelanggan. Lebih dari ID pelanggannya 10 ya. Oke, sana ini. Baik. Saya rasa cukup yang ini, ya. Oke, ulangan biar lebih paham lagi, lebih jauh. Nah, berikutnya masuknya agregat. Apa tuh? Langsung tarik nafas. Ini nafas sejauh ini ya. Nah, ini fungsi agregat. Baik, fungsi agregat ini ya, mungkin kelihatannya sederhana. Contohnya sederhana. Tapi di balik itu dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan sekedar join. Karena kalau join, Anda udah belajar teori dan konsepnya, misalnya kayak primary key, foreign key, terus ngikutin kolom-kolomnya. Kalau fungsi agregat ini, sedikit banyak Anda harus tahu statistik. Agregat, kesimpulan, sum, count, termasuk average, rata-rata, min, paling kecil, max, paling besar. Oke, kayak gitu. Nah, saya kasih contoh. Di sini sama-sama count. Saya ambil dulu satu contoh, select bintang from trans jual detail. Oke. Nah, ini trans jual detail, quantity kali harga jual. Nah, lihat ya.
sum. Coba kita jumlahkan. Quantity kali harga jual 1 2 kali 15.000, 1 kali 12.000, 1 kali 14.000, 2 kali 5.000. Oke, sekian itu. Pertanyaannya, kalau kita sumkan, maka hasil sum itu nilai apa? Kalau kita sumkan ini 101 ini kita total ini kita sumkan, sebenarnya itu nilai apa? Sip. Total belanja. Benar itu. Oke, makanya saya kasih contoh ini. Kan sengaja tuh contoh yang sederhana. Itu kan statistik sebenarnya. Total belanja sum, total belanja atau nilai transaksi 101, bahasa kita kayak gitu. Padahal itu kan kalau kita dari perspektif orang belanja, yang mesti saya bayar berapa semuanya. Kalau kita sumkan semua subtotal itu, struktur kayak gini. Oke lah, kita sumkan subtotal. Oke. Jadi kayak gini, sum yang disamakan kan subtotal, nggak bisa langsung subtotal, enggak. Yang disamakan kayak gini kita tahu. Harusnya boleh kayak gini. Itu subtotal, kita tulis aja ini garis pertama. Subtotal, kita samakan, jadilah garis total. Oke, salah pasti. Nih, ini saya mau ngambil step by step pemahamannya ya, langkah demi langkah pemahaman. Ini masih salah. Kenapa? Dia akan pertama minta sedikit. Oke, butuh grup baik. Ya, nah itu bagi kesimpulan. Tapi yang jelas dia butuh grup baik. Kenapa butuh grup baik? Coba lihat, pahami cerita yang tadi. Iya, rasanya gitu. Kita kan mau mentotalkan semua subtotal dari 101. Oke. Kita mau mentotalkan semua subtotal dari 101. Konsekuensinya kita totalkan 102, kita totalkan 103 dan semuanya. Itu nunjukin dia digrupkan berdasarkan apa? Oke. Grup by ID trans jual. 101 berapa? 102 berapa? 103 berapa? Oke. Ini masih salah. Oke. Kalau tadi bicara butuh grup by-nya, oke di sini sekarang